Oke, halo again teman-teman adik-adik anak-anak. Next kita lanjut ke, tadi kan kita udah belajar tentang bentuk umum eksponen ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke sifat-sifat eksponen. Nah, ini udah yakin banget nih Ibu, sebenarnya kalian udah tahu kan. Cuma oke, Ibu jelasin lagi ya. Jadi sifat-sifatnya itu totalnya sebenarnya ada 8. Nah, oke, coba ya. Sifat yang pertama ada X pangkat N dikali X pangkat N. Nah, coba kalian perhatiin. Ini kan perkalian, oke bentar. Oke. Ini kan perkalian ya. Tapi lihat nih, dia basisnya sama. Basisnya itu yang mana tadi? Yang nempel sama akar yang nempel sama pangkatnya nih sama-sama X. Ketika basisnya sama, terus perkalian, kalian tinggal menjumlahkan pangkatnya gitu. Jadi tadi misalnya ada X pangkat N dikali X pangkat M, ya jawabannya X pangkat M plus N gitu. Contoh ya, misalnya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, kan sama-sama 2. Gampangnya sih kalian tinggal jumlahin pangkatnya aja. Dari mana kok bisa nemu kayak gitu Bu aturannya? Jadi kita coba jabarin nih, coba kita buktiin ya. 2 pangkat 3 itu kan berarti 2. Maaf ya tulisannya jelek nih, soalnya pakai mouse. Alasan doang. 2 kali 2 kali 2 kan ada 3 kali ya. Nah, terus dikali lagi gitu, dikali lagi sama 2 pangkat 2. Jadi kan 2 kali. 2 kali 2. Nah, yang tadinya itu 2-nya ada 3, 2 dikali lagi sama 2 pangkat 2. Set. Berarti 2 pangkat berapa nih jadinya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 sorry ya. Oke, pokoknya kalau basisnya sama terus dia dikali, jadi pangkatnya tinggal kalian tambahin aja. Nah, itu tadi perkalian. Gimana kalau pembagian? Sama aja, kalau pembagian tuh harus kalian lihat dulu basisnya sama enggak. Kayak ini X pangkat N per X pangkat M, basisnya sama-sama X. Kalau tadi perkalian itu pangkatnya ditambah, berarti kalau pembagian pangkatnya dikurang gitu. Contoh misalnya ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Berarti ya pangkatnya aja tinggal dikurang karena dia udah sama-sama basisnya 2. 2 pangkat 3 dikurang 2. Pangkatnya itu bukan yang gede dikurang kecil ya, pokoknya yang atas dikurang bawah. Jadi kalau misalnya kecil dikurang gede ada kemungkinan pangkatnya minus dong. Emang ada gitu ya, jadi nggak apa-apa. Nah, kenapa bisa kayak gini Bu konsep sifatnya? Coba sekarang kita praktekin ya. 2 pangkat 3, berarti kan 2 kali 2 kali 2 kan per 2 pangkat 2, berarti 2 kali berapa? 2 kali 2, karena cuma pangkat 2. Nah, sekarang kalau pembagian itu kan dia kalau sama bisa dicoret ya. Set. Nah, ini juga bisa coret. Nah, tinggal sisa ini doang. Karena udah nggak ada lagi yang bisa dicoret, berarti tinggal 2. Nah, kalau 2 itu sama aja 2 pangkat 1 kan. Cuma satunya nggak usah ditulis. Nah, berarti bener ya, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 itu sama aja pangkatnya dikurang. Gitu, asal sama basisnya. Oke, paham ya? Next, kita coba ke sifat yang nomor 3. Nah, sifat yang nomor 3 ini sama-sama perkalian, cuma bedanya dia di dalam kurung. Nah, X kali Y dipangkatin N gitu ya. X dikali Y dipangkatkan N. Nah, coba kalian lihat deh, bentuk ini sama nggak? Misalnya tadi kan kita kan punya X kali Y dipangkatkan N. Sama nggak dengan bentuk kayak gini? X kali Y pangkat N. Nah, sama nggak? Coba lihat ke bentuk yang ini. Ini kan Y pangkat N. Yang maksudnya yang punya pangkat cuma Y doang karena basisnya Y. Yang nempel dengan pangkat itu Y. Coba kalau ini pangkatnya itu kayak nggak nempel ke salah satu gitu loh. Karena mereka di dalam kurung, berarti kemungkinan berarti maksudnya semua angka atau bilangan di dalam pangkat ini mereka punya semua bilangan
atau variabel yang di dalam kurung itu pasti punya pangkat. Makanya bentuk seperti ini tuh bisa aja ditulis X pangkat N dikali Y pangkat N gitu ya. Contohnya kayak gini, misalnya ada 2 kali 3 pangkat 3, itu bisa aja kita ngitungnya 2 pangkat 3 dulu terus dikali 3 pangkat 3, atau mau dikali dulu baru dipangkatin tuh sama aja gitu. Nah itu nggak cuma berlaku di perkalian, pembagian juga sama. Kalau dia di dalam tanda kurung masing-masing pasti punya pangkat gitu. Jadi X per Y dipangkatkan N itu bisa aja kita tulis X pangkat N per Y pangkat N gitu ya. Oke. Next kita ke contoh sifat. Kita ke sifat nomor 5. Kita ke sifat nomor 5 itu kan ada X pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu semua bilangan nih, semua bilangan kalau pangkat 0 itu ya 1. Mau bilangan itu juta, kalau pangkat 0 ya 1. Mau bilangan itu misalnya bilangannya rempong nih, 5.374 per 2 dipangkatkan 0 misalnya, ya sama aja 1 gitu ya. Itu harus kalian ingat nih guys, sampai kapanpun ini berlaku. Nah next kita ke X pangkat min N. X pangkat min N gimana tuh? Nah coba kalian lihat nih, X pangkat min N, kalau pangkatnya minus berarti maksudnya gimana? Nah pangkat minus itu nanti gampang sih sebenarnya, dia pasti jadi penyebut gitu. Biar jadi positif nanti pangkatnya itu dijadikan penyebut gitu. Contoh misalnya kita punya 3 pangkat min 2, kan nggak bisa ya ngitungnya 3 pangkat 2 kan 3 kali 3. Kalau 3 pangkat min 2 ya bukan berarti 3 kali min 3, nggak bisa gitu. Jadi biar bisa dihitung dia kan harus positif dulu pangkatnya. Biar positif ya dia jadi penyebut gitu. Jadi 1 per 3 pangkat 2. Kalau misalnya gini 2, misalnya ada 2 kali 3 pangkat min 2. Nah yang punya pangkat minus kan si 3 doang, berarti nanti dia yang jadi penyebut, berarti sama dengan 2 nya kan tetap karena dia nggak punya pangkat, 2 per 3 pangkat 2. Nah kalau kayak gini kan udah bisa dihitung ya, berarti sama dengan 2 per 3 pangkat 2 berapa? 2 per 9 gitu ya. Oke, jadi ingat yang nempel sama pangkat aja yang jadi penyebut. Nah kita bisa next ya, kita next ke sifat nomor 7. Nah ada kayak gini, X pangkat N dipangkatin lagi sama N. Nah tadi kalau misalnya ini kan yang di dalam pasti dipangkatkan N, kalau yang di dalam udah punya pangkat dipangkatkan lagi nggak sama N? Iya, dengan cara dikalikan pangkatnya. Jadi kalau X pangkat N dikali pangkat N, X pangkat M dipangkatkan N, ya udah tinggal dikalikan aja pangkatnya. Contoh misalnya kalian punya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, kaliin dulu aja pangkatnya, berarti sama dengan 2 pangkat 3 kali 2, 3 kali 2 6, 2 pangkat 6 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Nanti dihitung. Sama nggak kalau misalnya kita ngitungnya dipangkatin dulu nih misalnya, berarti kan 2 pangkat 2 4 pangkat 3, ya bisa juga gitu, berlaku juga gitu ya. Nah yang terakhir itu ada perakaran. Nah gimana nih perakarannya? Nah coba lihat, akar itu pasti bentuknya kayak gini. Pertama X, ini bilangannya nih, pasti dia punya pangkat. Nah terus akarnya akar berapa? Jadi kalau ada akar itu sama dengan X pangkat M per N. Aduh masih belum ngerti nih maksudnya Bu. Nah langsung aja kita ke contoh ya. Misalnya kita punya akar 3. Akar itu kan kalau misalnya kalian sering ya lihat ada yang akar misalnya 8, di sini ada yang ada tulisannya 3 ya. Nah ini kan nggak ada tulisannya. Akar itu kalau nggak ada keterangan di sini berarti dia sebenarnya menyimpan angka 2 di sini gitu. Kalau ada tulisannya berarti sesuai sama tulisannya. Nah sekarang kalau kita punya kayak gini, cara merubah jadi bentuk eksponen itu ya bilangannya dulu, terus dipangkatin sama pangkatnya dulu, baru per akarnya. 3 itu sama aja 3 pangkat berapa? Nah sebenarnya di sini dia 3 pangkat 1 ya, cuman nggak usah ditulis karena pangkat 1 nggak ngaruh gitu. Sama dengan tadi akar, kalau akar nggak ditulis ya sebenarnya dia akar 2 gitu ya.
Jadi kalau kita rubah jadi bentuk eksponen jadi 3 pangkat 1 per 2. Jadi cara mangkatinnya itu bilangan, pangkatnya itu pangkat per akar, bukan akar per pangkat. Tuh. Atau enggak contoh yang lain, misalnya kita punya ini nih, 8 akar 3. Gimana cara ngerubah jadi eksponennya? Tulis dulu 8. Nah, pangkatnya 8 dulu. Dia nyimpen pangkat berapa? 1. Pangkat 1 per akarnya. Dia akar berapa? Akar 3. Gitu. Satu lagi deh. Misalnya punya 3 pangkat 3 akar. Nah, akar 3 pangkat 3. Gimana caranya kita jadiin bentuk yang nggak pakai akar? Ya udah, berarti 3 terus pangkatnya ini dulu, baru nanti akarnya. Jadi 3 pangkat 3 per akarnya berapa nih, kok nggak ada tulisannya? Kalau nggak ada tulisannya berarti menyimpan angka 2, berarti sama aja 3 pangkat 3 per 2 gitu ya. Oke, sampai sini dulu tentang sifat-sifat akar ya. Oke, sampai sini dulu. Nah, nanti coba kita ke contoh ya biar makin mantap gitu ya, biar makin paham. Oke, sampai sini dulu, bye.